Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Novitasari, saya dari kelas 83. Saya akan mempresentasikan tentang materi kerajaan Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Poin-poinnya ada sejarah, para khalifah, kemajuan, para pemerintahan Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pusat peredaran Islam. Yang pertama, kita harus mengetahui sedikit sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarahnya adalah ada sejarah Bani Abbasiyah dan ada dinasti Abbasiyah. Bani artinya keturunan, dinasti artinya kerajaan. Yang Bani, sejarah berdirinya Bani Abbasiyah berawal dari Abbasiyah sendiri, berarti berasal dari kata Abbas. Jadi keturunan dari Abbas, Bani Hashim merupakan mitra politik Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pun juga termasuk turunan Bani Hashim. Sedangkan dinasti Abbasiyah mulai muncul adanya gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan dinasti Umayyah. Setelah terjadi Perang Zab berdiri pada tahun 750 Masehi. Selanjutnya yang kedua, ada fase pemerintahan Abbasiyah terbagi menjadi 5. Yang pertama, periode pertama, pengaruh Persia I atau Arab pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode kedua dipengaruhi oleh Turki pertama pada tahun 847 sampai 945. Periode ketiga dipengaruhi Persia II pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Periode keempat dipengaruhi oleh Turki II atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya pada tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Periode kelima bebas dari pengaruh dinasti lain tapi diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol pada tahun 1198 sampai 1258 Masehi. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Muncullah ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmu filsafat. Tokoh-tokohnya ada Al-Farabi, nama lengkapnya Abu Masyar Muhammad bin Tarhan. Ada Al-Kindi, Abu Yusuf bin Ishaq, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyad, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail. Yang kedua, ilmu kedokteran. Munculnya para tokoh Jabir bin Hayyan, ahli kimia, Hunayan bin Ishaq, ahli penerjemah buku asing, Ibnu Sahal, Al-Razi, ahli penyakit campak dan cacar, Tabit Ibnu Qurra. Yang ketiga, ilmu matematika. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, penemu angka. Umar bin Farukhan Banu Musa. Yang keempat, ilmu falak. Tokohnya Abu Masyar Al-Falaki, Jabir Batani, Raihan Bairuni. Yang kelima, ilmu astronomi. Al-Farazi, Al-Gatani atau Al-Betanius, Al-Fakhani. Yang keenam, ada ilmu tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, Ibnu Andalusi. Terus yang ketujuh, ilmu hadis. Tokohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud. Yang ke-8, ilmu kalam. Tokohnya Wasil bin Atta. Terus yang ke-9, ilmu Yasawuf.
tokohnya Al-Qusyari, Syahabuddin, Imam Ghazali. Yang 10, ilmu fikih, tokohnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Terus yang keempat selanjutnya pusat peredaran Islam. Yang pertama ada kota Baghdad yang didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur tahun 762 Masehi. Terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota ini di bawah naungan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Yang kedua ada kota Samara, terletak di timur Sungai Tigris. Terdapat 17 istana. Terdapat 17 istana mungil. Itu tadi ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.